to my YouTube channel dan selamat datang di segmen cerita misteri. Kali ini aku akan membawakan cerita dari teman cerita kita, yaitu Mas Danang. Tapi di sini sebelum aku menceritakan kisah dari Mas Danang, bagi kalian yang mungkin kepo dengan sosok Mas Danang atau ingin mendengar cerita versi asli dari Mas Danang, kalian bisa kunjungi Instagram atau channel Mas Danang, dan aku nanti akan taruh linknya di deskripsi. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Ini adalah kisah dari seorang wanita yang kita sebut saja namanya adalah Mbak Kinanti. Dia hidup di daerah Suko, Mojokerto, Jawa Timur. Mbak Kinanti ini hidup hanya dengan ayahnya saja karena ibunya sudah meninggal sedari Mbak Kinanti masih kecil. Mbak Kinanti sendiri adalah orang yang pekerja keras. Dia menjadi penjual jamu keliling di desanya. Parasnya yang cantik membuat banyak orang yang tergila-gila kepada Mbak Kinanti. Tetapi di sini Mbak Kinanti sudah mempunyai pujaan hatinya sendiri yang kita sebut saja namanya adalah Mas Udin. Suatu ketika Mbak Kinanti sedang berjualan jamu keliling di desanya, Mbak Kinanti mendapatkan sebuah godaan atau rayuan dari beberapa laki-laki di desa Mbak Kinanti tinggal. Tetapi di sini Mbak Kinanti tidak pernah sedikit pun merespon atau menggubris godaan-godaan atau rayuan dari laki-laki tersebut. Mbak Kinanti selalu berjualan keliling di desanya setiap hari, mulai dari pagi sampai sore. Dan singkat cerita, ketika Mbak Kinanti berjualan jamu dan sudah mulai merasa lelah, Mbak Kinanti pun memutuskan untuk segera pulang. Tapi hal yang mengejutkan pun terjadi. Pada waktu itu ada beberapa pemuda yang mencegat Mbak Kinanti untuk pulang. Dan di situ Mbak Kinanti ternyata disekap dan diculik oleh beberapa pemuda tersebut, dan Mbak Kinanti dibawa ke tempat yang sepi dan dilecehkan. Ternyata di sana Mbak Kinanti mengenali beberapa orang yang menyekap Mbak Kinanti. Mereka adalah pemuda-pemuda di desanya yang merasa marah atau merasa dendam kepada Mbak Kinanti karena cintanya tidak pernah terbalaskan, atau karena Mbak Kinanti tidak pernah menggubris atau merespon rayuan-rayuan dari pemuda tersebut. Yang menculik Mbak Kinanti di sini mereka berjumlah 6 orang, dan Mbak Kinanti pun juga dilecehkan oleh ke-6 orang tersebut. Di situ setelah mereka puas melecehkan Mbak Kinanti, mereka pun meninggalkan Mbak Kinanti di tempat sepi itu. Mbak Kinanti pun menangis dan pulang ke rumahnya. Mbak Kinanti merasa putus asa dan stres atas kejadian yang telah menimpanya, karena sudah merasa dirinya itu kotor dan sudah tidak pantas lagi buat kekasihnya Mas Udin. Akhirnya Mbak Kinanti pun memutuskan untuk bunuh diri. Di sini Mbak Kinanti akhirnya membawa seutas tali dan masuk ke kamarnya. Di sini Mbak Kinanti tidak ingin menyusahkan ayahnya atau bercerita kepada ayahnya tersebut, dan Mbak Kinanti langsung saja memutuskan untuk bunuh diri. Mbak Kinanti memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Akhirnya Mbak Kinanti membawa seutas tali dan masuk ke kamarnya, dan sebelum Mbak Kinanti benar-benar melakukan bunuh diri itu, dia sempat mengatakan, "Maafkan aku Bapak, maafkan aku Mas Udin. Kinanti sudah tidak kuat. Kinanti ingin mengakhiri saja hidup Kinanti.
Maafkan aku Bapak, maafkan aku Mas Udin. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Mbak Kinanti sebelum Mbak Kinanti mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, ayah Mbak Kinanti pun masuk ke dalam kamar Mbak Kinanti karena ayah Mbak Kinanti ingin mengecek apakah anaknya sudah pulang dari berjualan jamu ataukah belum. Dan ayah Mbak Kinanti pun langsung kaget bukan main karena melihat anaknya yaitu Mbak Kinanti sudah kaku dan tergantung di kamarnya. Ayah Mbak Kinanti pun menjerit dan akhirnya semua tetangga berdatangan dan membantu ayah Mbak Kinanti untuk mengurusi jenazah Mbak Kinanti tersebut. Singkat cerita, jenazah Mbak Kinanti pun sudah selesai dikebumikan dan di rumah Mbak Kinanti juga diadakan pengajian 7 harian seperti pada umumnya. Dan di sini mulailah para warga membicarakan mengenai arwah Mbak Kinanti. Karena arwah Mbak Kinanti bergentayangan setiap malam dan mengganggu para warga tersebut. Tetapi hal yang lebih mengejutkan pun terjadi karena diketahui ke-6 orang yang telah melecehkan Mbak Kinanti telah meninggal secara tidak wajar dan mereka meninggal secara bergiliran. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada juga yang meninggal dengan cara menggorok lehernya sendiri karena mengaku tidak kuat selalu diganggu oleh Mbak Kinanti. Meskipun dendam Mbak Kinanti sudah terbalaskan dengan meninggalnya ke-6 orang tersebut, di sini Mbak Kinanti tetap bergentayangan karena balik lagi dari cara kematian Mbak Kinanti meninggal dengan cara bunuh diri. Karena itu Mbak Kinanti tetap tidak bisa tenang di alam sana. Dan di situ Mas Danang mengatakan bahwa arwah Mbak Kinanti selalu duduk di atas pohon di area desa tersebut dan Mbak Kinanti di situ selalu menangis sambil mengatakan, "Maafkan aku Bapak, maafkan aku Mas Udin, maafkan aku Bapak, maafkan aku Mas Udin." Seperti itu yang dikatakan oleh Mbak Kinanti secara terus-menerus karena rasa penyesalan dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Kinanti mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Oke, jadi itu tadi cerita dari Mas Danang mengenai arwah Mbak Kinanti. Bagi kalian yang mungkin juga punya cerita mistis atau horor, bisa mengirimkan cerita kalian ke email yang aku tulis di bawah ini. Oke, tunggu untuk cerita-cerita misteri berikutnya. Aku Andri Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.